Joao Felix resmi berseragam Al Nassr. Napoli bidik Jack Grealish dari Manchester City. Alexander Isak sepakat gabung Liverpool. Kylian Mbappe resmi mengenakan nomor punggung 10. Timnas Indonesia kena kutukan selama bermain di GBK. Kita mulai dari Italia. Rencana Inter Milan mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta menemui hambatan. Menurut beberapa laporan, tawaran awal Inter untuk Lookman senilai 42 juta euro plus 3 juta euro add-ons ditolak oleh Atalanta yang mematok harga minimal 50 juta euro. Lookman dianggap cocok dengan skema Cifu, namun Inter kini harus menaikkan penawaran atau beralih ke target lain, salah satunya Rasmus Højlund dari Manchester United. Masih dari Italia, setelah gagal merekrut Dandoye, Napoli kini mengalihkan bidikan ke Jack Grealish. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Napoli menargetkan peminjaman dengan opsi beli permanen, mengingat Grealish tak lagi masuk rencana Man City dan dicoret dari skuad pramusim. City dikabarkan siap melepas sang winger seharga 45 juta euro, namun Napoli berharap bisa menurunkannya. Grealish sendiri terbuka menerima pemotongan gaji demi menyelamatkan karirnya. Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona kembali melahirkan talenta muda menjanjikan lewat sosok Pedro Fernandero. Remaja 17 tahun itu mencuri perhatian lewat debut impresif kontra Vissel Kobe, mencetak gol jarak jauh dan menunjukkan teknik mumpuni. Hansi Flick langsung terpikat dan menilai Dro sebagai calon bintang masa depan. Berposisi sebagai penyerang serba bisa, Dro dinilai siap mengikuti jejak Lamine Yamal. Kontraknya masih berlaku hingga 2027 dan Barca disebut sedang menyiapkan perpanjangan. Debutnya menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi Blaugrana berada di jalur tepat. Kylian Mbappe resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid untuk musim 2025-2026. Pengumuman ini datang setelah klub memperbarui daftar skuad di situs resmi mereka, menyusul kode 10 yang sempat diunggah Mbappe di akun X. Nomor tersebut kini menegaskan perannya sebagai pusat proyek Los Blancos di era Xabi Alonso. Sebelumnya nomor ikonik ini pernah dikenakan legenda seperti Modric dan Figo. Sementara itu nomor 9 kini kosong, dengan Endrick dan Gonzalo Garcia disebut sebagai kandidat penerusnya. Real Madrid masih ingin memperkuat lini belakang meski sudah merekrut Dan Huijsen. Cedera Militao dan inkonsistensi Raul Asensio jadi alasan utama. Nama Ibrahima Konate muncul sebagai target. Bek Prancis itu dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran Madrid, apalagi kontraknya di Liverpool tersisa 1 musim. Los Blancos berencana menunggu hingga kontraknya habis untuk menghemat biaya. Sementara Liverpool bisa melepasnya lebih awal dengan harga tinggi. Madrid melihat Konate yang kini berusia 26 tahun sebagai solusi jangka panjang di sektor pertahanan. Beralih ke Arab Saudi, Joao Felix resmi bergabung dengan Al Nassr setelah dilepas Chelsea secara permanen dengan nilai transfer awal 30 juta euro yang bisa naik jadi 50 juta euro tergantung performa. Al Nassr mengalahkan Benfica dalam perburuan Felix dan langsung memperkenalkannya sebagai bagian dari proyek ambisius bersama Cristiano Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus. Sebelumnya, Felix dipinjamkan ke Chelsea dan AC Milan, tapi gagal tampil konsisten. Transfer ini juga bagian dari restrukturisasi besar Chelsea yang melepas sejumlah pemain demi menyeimbangkan keuangan. Kita pindah ke Inggris. Striker Newcastle United Alexander Isak dilaporkan telah sepakat dengan Liverpool untuk kontrak 5 tahun. The Reds siap mengajukan tawaran pertama senilai 100 juta pound meskipun Newcastle mematok harga 150 juta pound. Liverpool optimis dapat menurunkan harga hingga 120 juta pound. Keuangan klub tetap kuat meski sudah menghabiskan hampir 300 juta pound untuk Hugo Ekitike dan akan mendapatkan dana tambahan setelah Luis Diaz pindah ke Bayern Munich. Selain itu, Darwin Núñez juga bisa mengikuti jejak Diaz untuk meninggalkan Anfield. Kedatangan Victor Gyökeres membuat masa depan Leandro Trossard di Arsenal mulai dipertanyakan. Meski tampil apik musim lalu dengan 10 gol dan 9 assist, posisi Trossard kini terancam dan bisa tergeser oleh Kai Havertz atau pemain baru lain.
Borussia Dortmund disebut tertarik meminangnya untuk menambah kedalaman lini serang. Arsenal belum berniat melepas sang pemain yang masih terikat kontrak hingga 2027, namun jika Trossard ingin menit bermain lebih, kepindahan bisa jadi solusi ideal. Claudio Echeverri dikabarkan makin dekat hengkang dari Manchester City dengan AS Roma intensif membuka negosiasi. Klub Italia itu ingin meminjam sang playmaker 18 tahun dengan opsi beli. Roma melihat Echeverri sebagai tambahan kreatif ideal untuk skuad Gasperini, apalagi sang pemain kesulitan menembus tim utama City usai hanya tampil 3 kali. Meski sempat main di final Piala FA dan Piala Dunia antar klub, cedera dan ketatnya persaingan membuat peluangnya musim ini menipis. Roma dinilai bisa memberi jalur berkembang yang lebih jelas untuk sang pemain. Beralih ke Amerika, Thomas Müller resmi bergabung dengan klub MLS Vancouver Whitecaps usai meninggalkan Bayern Munchen dengan status bebas transfer. Menurut Fabrizio Romano, Müller menekan kontrak 2 tahun hingga Juni 2027. Pemain yang kerap jadi mimpi buruk Lionel Messi ini akan meramaikan persaingan di MLS, termasuk potensi duel panas kontra Messi yang kini membela Inter Miami. Sepanjang karir, Müller unggul 7 dari 10 pertemuan kontra La Pulga, termasuk kemenangan ikonik 8-2 atas Barcelona di Liga Champions 2020. Barcelona kembali dilanda masalah internal jelang musim baru. Setelah polemik kontrak Ter Stegen, kini giliran Ronald Araujo yang dikabarkan siap hengkang akibat minimnya menit bermain. Bek asal Uruguay itu kalah saing dari duet Pau Cubarsí dan Indigo Martinez musim lalu, meski baru perpanjang kontrak Januari lalu. Sementara itu, Joan Garcia gagal didaftarkan karena regulasi La Liga, dan Andreas Christensen menolak dilepas meski ditawarkan ke klub lain. Situasi ini menambah rumit lini belakang Blaugrana. Vietnam kembali keluar sebagai juara Piala AFF U23 usai menundukkan Indonesia 1-0 di final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal Nguyen Kong Phuc di menit ke-36 menjadi penentu kemenangan The Golden Star dan memastikan gelar ketiga beruntun mereka. Garuda Muda mencoba mengejar di babak kedua namun gagal menembus pertahanan Vietnam. Kini, Indonesia bersiap melupakan kekecewaan dan fokus ke kualifikasi Piala Asia U23 melawan Laos pada 3 September mendatang. Setelah berkeliling Eropa, kini kita pulang ke tanah air. Timnas Indonesia U23 harus puas sebagai runner-up Piala AFF U23 2025 usai tumbang 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan ini menambah panjang daftar kegagalan timnas di GBK yang seolah jadi stadion keramat bagi kegagalan sejak 1987. Dari SEA Games 1997 hingga Piala AFF 2010, kutukan kandang terus berlanjut. Kini publik berharap momen pahit ini jadi pelecut evaluasi untuk bangkit dan mematahkan mitos kelam tersebut di masa mendatang.